Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita yang katanya di sini namanya Mbak Lia. Oke. Selamat siang Mbak Ase, saya mau break kontrak habis potongan, gimana ya caranya? Oh gampang banget ya Mbak. Tanya soal break kontrak setelah habis potongan Mbak. Tak kandani Mbak, sampean lo waduh dari Indonesia, jauh dari Indonesia ke Singapura tuh naik pesawat lo Mbak. Setelah habis potongan kok mau pulang, itu mau ngapain lo Mbak? Kayak yo ora eweman to Mbak. Sampean lo lek berjuang neng PT lo koyok ngono kae lo Mbak. Ya Allah Mbak Lia. Sampean lo wis arep panen iki lo Mbak, kok malah mulih ki ngopo lo Mbak? Kayak apa arek ora kepenak lo Mbak neng Indonesia, sampean arek ngopo? Jadi di sini ya teman-teman semuanya, tolong dengerin kata saya. Kalian menumpang proses dari Indonesia di PT itu berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Sudah sampai di rumah majikan, sudah finish potongan, tinggal menuai hasil, tinggal panen Mbak. Kok kepengen pulang? Mau ngapain Mbak? Eman toh Mbak, eman banget loh Mbak, yakin eman Mbak ya. Kalau misalkan kalian benar-benar merasa ada masalah, entah itu dengan keluarga majikan atau dengan keluarga kalian sendiri yang ada di Indonesia, ayo diselesaikan, cari solusi. Saya yakin setiap masalah pasti ada solusinya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Mbak. Eman Mbak ya, kalau habis potongan kok terus sampai pulang ke Indonesia Mbak. Ya Allah, kalian ini bagaimana sih teman-teman? Saya itu di sini benar-benar ya Allah kayak eman yakin. Ibaratnya ya, kalian itu waktu pertama perjuangan lah ya, ibaratnya mau ke PT aja tuh nyari persyaratannya itu susahnya minta ampun. Harus cari surat dari desa, terus dari kelurahan, terus dari kepolisian, terus baru masuk PT. Setelah di PT berjuang lagi, belajar bahasa, piket setiap harinya, belum nanti hal-hal yang lainnya. Setelah sampai di rumah majikan ya, mau panen loh Mbak ya, mau menerima gaji penuh Mbak, kenapa pulang? Mbak Lia, kasihan, eman loh Mbak, sayang banget. Jangan pulang toh Mbak ya. Benar-benar saya di sini ngomongnya jangan pulang, pertahankan ya. Ibaratnya Mbaknya nggak bisa finish 2 tahun, ambil 1 tahun. Sabar Mbak, nggak mudah, memang nggak mudah. Saya sudah ngomong dari awal nggak mudah. Mungkin Mbaknya ini kena mental dari majikan ya, yang suka ngomel-ngomel atau bagaimana, tapi Mbaknya di sini nggak ngomong. Oke. Mungkin Mbaknya nggak bisa bertahan karena merasa beban dengan pekerjaannya yang nggak sesuai mungkin ya, karena di sini yang masih baru pertama kali datang dari Indonesia ke Singapura kaget dengan pekerjaan yang ada di rumah majikan. Biasanya nih ya suka double merangkup ya, pekerjaannya itu suka double kayak gitu. Tapi di sini ya kita memang seperti ini Mbak. Kalau masih pemula itu biasanya kita memang suka dikerjain oleh majikan. Tapi sabar Mbak, sabar, insya Allah. Kalau sabar insya Allah semuanya akan berbuah manis kayak gitu Mbak. Semua orang yang mau sukses itu butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang Mbak. Ingat Mbak, keluarga Mbak yang ada di Indonesia itu mengharapkan kepulangan Mbak itu membawa hasil, bukan membawa kehampaan ya. Nanti kalau Mbak di Indonesia pasti Mbak mikirnya pengen, ya Allah nyesel, ya Allah kenapa dulu aku kok pulang, ya Allah kenapa dulu aku benar-benar orangnya egois banget, kayak gitu. Pasti Mbaknya mikir seperti itu. Karena di sini ya rata-rata
Orang yang sudah pulang ke Indonesia kepengen lagi proses masuk ke Singapura. Karena apa? Ya itu tadi, ibaratnya mungkin dulu itu belum rezeki saya di situ. Mungkin dulu waktu dulu itu memang saya itu orangnya belum sadar, ya kayak gitu. Memang nanti orang tuh kalau sudah sadar di saat terdesak ekonomi itu pasti, ya ibaratnya nih ya, dari Indonesia ngonjo-ngonjo, semangatnya itu berkobar-kobar, semangatnya 45. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya apa? Terbalik, semuanya terbalik. Setelah sampai di rumah majikan, malah minta pulang ke Indonesia. Setelah finish potongan, malah minta pulang ke Indonesia. Orang-orang seperti ini, itu niatnya belum 100% dari hati. Kepengen kerja ke luar negeri, tapi niatnya belum full 100%. Jadi, cuman pengen jalan-jalan. Rugi geden mbak, rugi geden, ya. Buat kalian yang kepengen jadi TKW itu nggak gampang, prosesnya semua itu bertahap, ya. Ada bikin paspor, cek medikal. Kalau kalian cek medikal aja tidak unfit, itu nggak bisa jadi TKW. Jadi TKW itu nggak mudah, jangan dianggap gampang mbak. Eman-eman, buang-buang waktu loh mbak. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, sudah sampai di Singapura, pertahankan mbak, ayo ya, pertahankan, semangat mbak, semangat, semua nggak ada yang mudah ya. Kita ini untuk bekerja dengan majikan, untuk meluluhkan majikan, untuk membuat majikan percaya sama kita itu nggak mudah, yakin nggak ada yang mudah, semuanya butuh waktu mbak ya. Ada tuh bahkan yang sampai 10 tahun, 12 tahun majikan belum percaya. Majikan belum percaya, tapi mbaknya apa? Mbaknya masa bodoh, terserah. Yang penting kerja-kerja, yang penting waktunya makan-makan, waktunya istirahat-istirahat, sudah. Nggak usah dipikir yang aneh-aneh. Majikan mau ngomel-ngomel, biarin. Itu mulut-mulutnya. Nanti kalau capek diam sendiri, kayak gitu loh mbak. Ya, ibaratnya kita kalau kepengen ya kerja di Singapura, kita harus kuat mental. Kita benar-benar harus kuat semuanya. Ya, jangan sampai kita sudah berada di tengah-tengah perjalanan, kita akhirnya mundur. Rugi gede mbak, rugi besar. Yakin rugi besar. Ya, ingat mbak, keluarga yang ada di Indonesia sudah pasti mengharapkan kalian, mengharapkan kita itu menjadi orang sukses. Nanti bisa yang namanya, bisa seperti teman-teman yang lainnya, bisa seperti tetangga-tetangga yang lainnya yang sudah sukses bekerja di luar negeri. Itu pasti harapan dari keluarga kalian seperti itu. Nggak mungkin keluarga kalian mengharapkan yang sebaliknya, itu nggak mungkin. Pasti mengharapkan kesuksesan mbak. Untuk itu buat teman-teman saya semuanya, sabar, kontrol emosi kalian, perbanyaklah berdoa ya. Di sini memang nggak mudah mbak untuk menjadi seorang TKW. Ya sebenarnya bukan di Singapura saja, dimanapun ya, di Indonesia, di Hong Kong, di Taiwan, di Arab, di mana-mana tempatnya sama. Terbalik pada diri kita. Kita memang harus benar-benar ekstra sabar. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bakalan bisa mbak. Yakin. Saya sendiri juga pernah ya ngomong seperti itu, bahwasanya ya Allah, nggak gampang banget untuk mendapatkan gaji 1 bulan. Ya Allah, untuk mendapatkan gaji 1 bulan ternyata penuh perjuangan. Yakin penuh perjuangan. Semuanya itu nggak ada yang gampang. Ya, kalau orang ya, ibaratnya majikan itu loh mbak, sudah kaya tapi masih bekerja. Karena apa? Hidup ini masih terus berjalan mbak. Kehidupan masih terus berjalan. Kayak gitu. Apalagi orang yang sudah berumah tangga, sudah punya anak, anaknya ibaratnya sudah 2, 3, tuh kebutuhannya semakin banyak. Kalau nggak bekerja, kalau kita cuma ngandelin dari penghasilan suami, ya maaf nih ya, kalau suaminya gajinya 3 juta, 4 juta mah nggak apa-apa. Tapi ibaratnya kalau suaminya cuma kuli, ya gajinya di desa nih ya 60.000, 70.000, ibaratnya seperti itu. Apa cukup mbak untuk menghidupi anak-anak kita nantinya? Sekolah, uang jajan, belum untuk kebutuhan setiap harinya. Makan itu juga deres mbak. Belum untuk bayar listrik,
untuk membayar mungkin arisan, untuk nanti sumbangan. Wah, dari mana Mbak? Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya, janganlah kalian putus asa. Ya, kita ini memang Mbak, kalau kita bekerja dengan siapapun, kok kita itu ibaratnya kita itu menjadi seorang kuli lah ya, ibaratnya nguli lah ya, kayak gitu kasarnya. Itu memang kita itu benar-benar dibutuhkan kesabaran. Kita harus sabar dan ikhlas dalam menjalani semuanya. Gak ada yang gampang Mbak, 100% yakin gak ada yang mudah Mbak ya. Di sini buat teman-teman semuanya yang kepengen kalian bekerja ke Singapura nanti ya, kok kalian itu sudah habis potongan, terus tiba-tiba kalian kepengen pulang, mungkin karena punya masalah di Indonesia, mungkin karena kalian punya masalah dengan keluarga majikan kayak gitu. Kalian harus cari solusi, jangan sampai pecah di tengah perjalanan, jangan sampai kalian memutuskan kontrak. Ya, kalian nanti kalau sudah pulang di Indonesia mau ngapain? Di Indonesia susah Mbak, susah ya. Yakin kalau mungkin kalian sudah punya uang tabungan, entah itu 100 juta, 200 juta, mau pulang monggo silahkan. Tapi ini loh Mbak, ibaratnya mau menuai hasil, mau panen, kok malah pulang toh Mbak? Ora eman toh sampean. Aku wae eman loh Mbak, nek umpamane koyo ngono. Yo, umpama Mbaknya ada masalah apapun, ngomong dengan majikan kayak gitu ya. Ibaratnya biar dapat solusinya kayak gitu ya. Jadi di sini kalian harus ingat dengan tujuan awal, ingat dengan perjuangan kalian waktu di PT. Waktu kalian itu numpang proses di PT itu kayak apa susahnya. Nah, dari situ kalau kalian ingat, kalian nggak bakalan mundur sebelum kalian dapat hasilnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Semoga saja ya teman-teman semuanya yang nonton video ini, saya di sini selalu mendoakan ya bahwasanya susah Mbak, bekerja menjadi seorang TKW nggak mudah. Tapi kalau kita insya Allah sabar, kita insya Allah ikhlas menjalaninya, semuanya akan menjadi dimudahkan oleh Allah ya. Semua yang sulit-sulit akan menjadi mudah dan kita bisa menerjangnya dalam satu kontrak pertama. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya ya, kalian nanti kok sudah yang namanya gajian penuh kayak gitu, biar tambah lagi semangatnya, biar kalian nanti punya angan-angan kayak gitu ya. Saran dari saya, ayo buka rekening pribadi ya atas nama kalian sendiri Mbak. Nama rekeningnya itu adalah Bank BNI yang ada di City Plaza di lantai 1 ya, di dekatnya toilet, dengan persyaratan paspor, work permit dan uang $110. Oke, so nanti kalian akan dibuatkan buku rekening sekalian ATM-nya. Tapi di sini ATM akan aktif setelah 3 hari kemudian. Oke, so ATM itu nanti setelah aktif ya teman-teman, kalian wajib yang namanya mengganti nomor PIN. Oke, nomor PIN kalian harus untuk penggantian, untuk mengganti nomor PIN kalian harus datang ke Raffles Place. Oke, so nanti tentang tutorialnya bagaimana cara mengganti tutorialnya bagaimana untuk pergi ke Raffles Place, saya sudah bikinkan videonya ya teman-teman. Kalian bisa cek di videonya tentang ATM Bank BNI di Singapura. Kalian bisa cek di video saya. Semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Saya selalu ngasih himbauan, ngasih saran buat kalian yang bekerja di Singapura, bersusah-susah ya, capek-capean, lelahan ya, sudah letih, capek hati, capek pikiran, capek tenaga, kalau bisa harus dapat hasilnya. Kalau bisa kalian harus punya tabungan Mbak, jangan sampai pulang ke Indonesia dengan kehampaan, jangan sampai uang kalian dititip-titipkan, entah itu ke orang tua, entah itu ke saudara, entah itu ke suami, nggak aman. Harus punya tabungan sendiri atas nama kalian sendiri untuk nanti kalian pulang ke Indonesia bisa menikmati hasilnya. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan
support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya. Semoga bisa finish kontrak, syukur-syukur kalau mau tambah lagi, alhamdulillah, amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.